Salam sukses, jumpa lagi dengan Raja Wali Nusantara Elektronik. Hari ini kami kedatangan konsumen yang membawa sebuah kompor gas high press atau tekanan tinggi. Kompor gas high press ini umumnya digunakan oleh para pedagang gorengan seperti ayam penyet, goreng pisang, tahu sumedang. Nah, ini adalah kompor gas tekanan tinggi. Apa mereknya? Miyako. Mereknya Miyako. Miyako. Nah, jumpa lagi dengan saudari Angelina yang biasanya dipanggil Bocil, teknisi muda belia yang mempunyai keahlian yang lumayan bagus walaupun di usia muda. Di sini kita membuktikan bahwa seorang perempuan atau cewek juga mempunyai keahlian setimpal dengan seorang pria. Yang penting rajin dan mau belajar. Angelina dipanggil dengan Bocil, yaitu teknisi cantik manis cilik yang akan memandu proses video ini, bagaimana proses pengerjaan perbaikan kompor gas ini. Kompor gas ini datang dengan keluhan sulit hidup dan apinya merah, tidak biru. Jadi kalau merah apinya dia akan berasap, kompor akan kotor. Oke, kita mulai. Proses pertamanya apa, Cil? Buka kenop. Buka kenop. Ya, kita perhatikan teknik cara buka. Oke. Nah, setiap kerjaan ditampung di satu tempat supaya tidak kececeran. Langkah kedua, Buka baut yang di atas ini. buka baut yang Di atas. di atasnya. Oke. Perhatikan teknik membukanya. Sangat telaten, teliti. Oke. Langkah kedua, langkah ketiga. Buka selang. Buka selang. Ingat, selang ada knop, ada bautnya ya. Dibuka dengan obeng minus. Hati-hati, tajam dan berkarat. Jadi pengerjaan kompor gas ini diperlukan kehati-hatian. Satu, karena barangnya umumnya berkarat, jadi dapat melukai tangan. Nah, inilah selang yang dibuka. Kemudian dilanjutkan dengan membuka dua baut yang di atas. Yaitu dua baut yang di sebelah kiri dan kanan. Berarti semua baut sudah terbuka. Oke, itu adalah penutupnya ya. Nah, kemudian dibalikkan. Perhatikan baik-baik. Inilah mesinnya. Dan untuk teman-teman mohon dukungannya juga ya untuk lakukan cara mendukung channel ini dengan klik subscribe. Bagi yang belum pernah klik subscribe tapi yang sudah pernah subscribe nggak perlu klik subscribe, cukup
komen, buat isi komentarnya, dan share ke teman-teman yang lain. Klik like logo jempolnya dan share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa klik juga logo loncengnya supaya setiap kami membuat konten baru, tutorial, teman-teman juga dapat menerimanya langsung. Terima kasih bagi yang sudah mendukung. Mesin apanya? Mesin yang ada di dalam kompor gas high press tekanan tinggi. Dia ada dua nipple, ya kan? Satu untuk nipple tengah, untuk yang burner tengah dan burner lebarnya. Proses selanjutnya adalah membersihkan. Caranya adalah kita membuka dengan kunci 10 ya, kunci 10 kita akan membuka. Oke, cari kunci 10 dulu. Nah, inilah teknik membuka. Jadi nozzle itu ada dua, dan ingat jangan salah pasang yang ke kiri dan ke kanan. Nanti kita akan tandai dengan spidol. Oke, udah buka dulu. Udah. Setelah itu, maka untuk nozzle-nozzle yang sudah dibuka, kita lakukan pembersihan. Udah, terakhir. Langkah selanjutnya kita untuk pemantik, kita lepaskan untuk batu pemantiknya. Oke, udah ini lepas, selangnya udah lepas. Kemudian langkah pertama kita membersihkan dulu lubang yang di situ dengan kawat yang sudah disediakan, yaitu kawat yang berbahan besi baja wajah. Nah, coba lubangnya di ini, ditusuk lubangnya. Oke. Ini proses tusuk, mungkin dalamnya ada kotoran, jadi kita tusuk dulu lubangnya dengan kawat halus supaya sumbatannya tidak ini lagi. Oke, setelah bersih, langkah selanjutnya dua nozzle yang tadi kita buka, kita korek juga. Coba tunjukkan nozzle-nya. Ini adalah nozzle yang akan kita bersihkan lubangnya, yaitu lubang tengah dan lubang sampingnya. Oke, dimulai. Ya, korek, bersihkan. Dengan obeng korek ya. Di dalam itu mungkin ada kerak-kerak, akan dikorek bersih. Ada kalanya sarang bersihkan. Oke, udah bersih. Oke, lanjut dengan yang kedua. Yang satu selesai, yang kedua kita bersihkan juga.
Inilah proses pembersihan lubang-lubang pada nozzle atau dibilang juga spuyer. Spuyer ini akan dibersihkan dari kotoran yang menyumbat. Selesai. Setelah selesai, spuyer itu dipasang seal tip. Supaya tidak bocor derat yang ada di spuyer atau di nozzle ini, kita kasih seal tip. Jadi guna di seal tip ini supaya waktu kita kunci drat ini tidak mengeluarkan gas. Jadi pengerjaan kompor gas ini sangat perlu kehati-hatian. Dan saya sebenarnya sangat lebih salut dengan perempuan atau cewek mengerjakan ini, karena umumnya mereka lebih teliti, telaten. Karena apabila terjadi kebocoran gas, ini berbahaya, bisa terjadi kebakaran. Makanya teknik pengerjaan kompor gas ini tidak main-main. Selesai. Oke, bocil udah selesai 1 biji. Nozzle pertama sudah dikasih seal tip. Tengok, perhatikan seal tipnya cantik nggak? Nah, perhatikan, sudah di seal tip cantik. Ya, secantik bocil. Oke, Cil. Yang kedua, diberi juga seal tipnya. Dia balut dengan seal tip di posisi dratnya. Jadi bagi teman-teman yang lokasinya dekat dengan toko kami, apabila ada kesulitan dengan kompor gasnya, baik 2 tungku, 1 tungku, 3 tungku, atau elektrik, model elektrik, dapat membawanya ke toko kami apabila kesulitan. Toko kami ada beberapa tempat, ada yang di pusat yaitu di daerah Kampung Lalang, Medan, yaitu Jalan Sei Mencirim, Desa Payageli. Toko Raja Wali Nusantara, mungkin ditanya lokasi situ, penduduk sana sudah tahu. Kemudian ada juga yang di Tanjung Selamat, yaitu di tempat kami sekarang ini, Desa Tanjung Selamat, Jalan Tanjung Selamat, sebelah Alfamart. Kami berada di sebelah Alfamart. Toko kami ada di sebelah Alfamart. Inilah toko kami, ada di sebelah Alfamart. Baik, inilah hasil daripada pemberian seal tip pada drat nozzle atau spuyer. Gunanya mencegah kebocoran gas, sehingga di drat itu tidak akan keluar gas, tidak bocor. Baik, sudah sampai di sini. Kemudian dilanjutkan dengan proses pembersihan nozzle yang ada di dalam selang ini. Hal ini kita gunakan kompresor angin. Kita akan tembakkan kotorannya keluar untuk nozzle ini. Di mana anginnya dimasukkan di posisi mana? Tunjukkan. Nah, di posisi ini kita kasih angin. Kemudian akan kita tembak, dia akan keluar di posisi 1, 2, dan ketiga ujung. Nah, untuk menembakkan angin dengan tekanan tinggi supaya kotoran atau kerak keluar, kita menggunakan kompresor, mesin kompresor. Oke, kita menuju ke mesin kompresornya. Oke, kita mulai dengan proses pembersihan nozzle menggunakan mesin kompresor. Ini adalah mesin kompresornya, dan dipasangkan di ujungnya, selang dari kompresornya dipasangkan di ujungnya.
akan menembakkan angin kencang dengan mesin kompresor angin. Oke, tembakan. Inilah proses pembersihan nozzle dengan tekanan angin. Tutup dulu. Tutup. Isi angin kencang dulu, baru tembak lagi ya. Tembak. Kita tembak sebersih-bersihnya sehingga kotoran yang kerak yang ada di dalam nozzle terlempar keluar atau tertekan keluar. Inilah prosesnya. Oke. Proses pembersihan dengan kompresor angin telah selesai. Bisa dibuka selangnya. Jadi kami menggunakan kompresor angin untuk proses pembersihannya. Kembali lagi ke lokasi. Nah, sebelum sampai ke proses pemasangan kembali, kita akan membersihkan lubang-lubang yang ada di tungku atau buner. Perhatikan bunernya ini. Oke. Nah, kita akan membersihkan lubang-lubang kecil ini. Ada beberapa cara. Karena di sini kami ingin cepat dan kami konsumen karena ya syukur banyak sehingga kami tidak bisa mengorek menggunakan, bisa juga korek dengan kawat. Coba contoh korek kawat. Ini bisa dilakukan dengan korek pakai kawat, tapi ini membutuhkan waktu yang lama. Sehingga kami untuk mempersingkat waktu kami menggunakan mesin bor. Coba Lina, kecil pegangkan. Kami menggunakan mata bor 2 mili, 2 mili ya. Oke, nah ini ini aja kita bersihkan. Nah ini cara cepat. Ini cara cepat. Hati-hati bisa patah ya. Ingat kami menggunakan yang 2 mili dan kebesaran. Kebesaran bukan tambah apinya makin bagus, makin gelek, merah. Jadi kita hanya menggunakan yang 2 mili saja. Jadi dengan 2 mili ini jadi kita bor satu-satu lubang ini. Supaya apa? Supaya apinya kembali bagus, biru kembali. Bagi yang tidak memiliki mesin bor, ya terpaksa menggunakan kawat atau paku, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Karena di bengkel kami lengkap, karena menggunakan bor, ya kami menghemat waktu, kami menggunakan bor aja supaya cepat selesai, sehingga
pekerjaan yang lain bisa terkejar. Oke, lingkaran di tengah sudah, lanjut lingkaran luar. Jadi satu lubang ini sekali dibor. Apabila ketemu lingkaran yang nggak bisa tembus, ya kita pelan-pelan sampai tembus. Kalau kotor dia pelan-pelan kita goyang sedikit. Tapi hati-hati ya, karena ini adalah bor, jangan sampai patah dan kena mata atau kena tangan. Jadi lakukanlah pekerjaan dengan sehati-hati mungkin, karena dia bisa berbahaya. Ya, cukup pegal juga ya. Jadi harap teman-teman yang sudah menyaksikan channel kami diharap juga tidak keberatan untuk melakukan subscribe supaya channel ini makin berkembang dan kami makin bersemangat untuk berbagi ke ilmu kami, sehingga dengan demikian ilmu ini dapat berkembang dan bermanfaat bagi sesama. Jadi kami kembali menawarkan bagi yang ingin memperbaiki juga dapat membawa ke toko kami yang ada di beberapa tempat, khususnya Kota Medan, Deli Serdang, yaitu yang di Payageli Pusat. Pusat kami ada di Payageli, Kampung Lalang, Jalan Sei Mencirim, Jalan Sei Mencirim 300 meter sebelum SPBU. Itu toko yang lain ada di Tanjung Selamat, yang di sekarang tempat dimana sekarang saya sedang berada, Tanjung Selamat samping Alfamart, yaitu toko Raja Nusantara sebelah Alfamart. Lokasinya sekitar 3 atau 400 meter dari asrama militer Arhanud. Kemudian toko yang lainnya ada di Setia Makmur, lokasi dekat komplek, dekat sekitaran komplek Sri Gunting. Sri Gunting, Medan Sunggal kanan. Jadi Sunggal kanan, dan juga kami juga punya toko yang ada di Kelambir 5 Pasar 3 sebelah Family Bakery Pasar 3. Kalau dari Medan, dia dari Medan Kampung Lalang lewati Kelambir 5, lewati jembatan kolong jembatan dari tol, dia ada di Pasar 3 Kelambir 5. Di situ toko kami juga. Nah, bagi yang ingin memperbaiki, yang dapat membawa ke toko kami. Setelah kami bor, kami tokok dulu. Inilah kotoran, iyo, ada semut banyak. Matikan dulu. Setelah dibor lubang-lubangnya udah bersih, kita lakukan sikat dengan sikat kawat. Perhatikan dulu sikat kawatnya mana sekarang. Oke, sikat kawat ya, kita sikat dulu lubangnya. Jadi di sini untuk pengerjaannya kita hanya menjamin api kembali biru, bagus, tidak lagi sulit dihidupkan. Hidupkan. Suaranya agak jernih. Pas. Kita bersihkan. Kita gosok supaya di permukaan lubang nozolnya
bersih, tersikat. Kita gosok terus, karena kerak-kerak yang ada di permukaan lubang ini akan mengakibatkan api menjadi merah. Jadi kita harus sikat bersih. Oke ya. Ya, disikat bersih. Yuk. Oke ya. Setelah bersih semua, maka ini dulu sikat dulu nih, tanggung nih, biar nggak nampak karat. Oke, ya. Ini disikat dulu, ini juga disikat, ini disikat, ujungnya disikat juga. Wih, ada jual pompa. Sikat bersih dulu. Dibalik lagi putar. Oke, semua udah bersih. Sekarang kita akan menuju proses instalasi, yaitu pemasangan kembali komponen yang telah dilakukan. Kita mulai dengan memasang kembali spuyer sesuai dengan lubangnya. Spuyer dipasang, jangan dipasang, dratnya harus sesuai, jangan miring karena nanti akan ini. Oke, kemudian dikunci dengan kunci ukuran berapa, Cil? 10. Kunci 10 pas. Oke, kunci. Hati-hati, hanya kandas saja, jangan dipasang, bisa pecah. Udah rapat, cukup rapat saja. Kemudian dilanjut yang kedua. Jadi kita tidak khawatir bocor karena kita sudah memberikan apa, Cil? Seal tape. Kita telah memberikan seal tape, jadi aman dari kebocoran. Sudah selesai. Nozzle atau spuyer telah dipasang dengan bagus. Sekarang melanjut dengan memasang kembali ke tempatnya. Oke, pasang kembali. Perhatikan cara kerja bocil. Bagaimana dia memasang kembali. Jadi jangan dianggap sepele dengan usia dan jenis kelamin. Tapi kita lihat dia menguasai teknik pemasangan. Jadi bukan hanya tahu bongkar, tapi tahu masang juga. Itu nanti bakar balik itu ya.
bersihkan dulu ya. Udah bersih. Udah, pasang dulu. Itu adalah dudukan dari tiang supaya nggak kebentur dinding lantai, dikunci. Cek semua. Posisinya udah pas masuk lubang ya. Oke, udah masuk. Oh, tadi korek dulu lubangnya sekali. Ini tadi, buka dulu. Buka dulu, pelan-pelan. Tadi lupa kita ini kan. Nih, cucuk lagi sekali biar betul-betul bersih. Nah, oke, kita tutup kembali supaya bersih biar nanti masang dari. Udah jamin mantap. Oke, jamin mantap. Oke. Iya ke Bali. Ada. Inilah sedang proses merakit kembali setelah proses pembersihan nozzle. Kita pasang kembali ke semula. Kalau Pak. Udah ada kunci-kunci terus.
Oke, dilanjutkan dengan posisi baut samping. Kemudian baut yang kedua, dua baut terakhir di atas akan dibaut. Kenapa bautnya kotor? Ya. Nol. Karat. Pelan aja putar. Oke, selesai pasang knop. Tombol kita pasang. Pemasangan tombol oke, selesai. Sekarang kita sudah siap menuju ke proses pemasangan. Sekarang kita lanjut dengan proses pemasangan selang. Proses pemasangan selangnya dan regulator. Karena konsumen ini minta, dia ingin kalau selangnya diganti baru dan regulator juga ganti baru. Jadi selang lamanya dianggap mau ditukar dia, mungkin karena selangnya udah keras, regulatornya juga udah jelek, udah nggak bagus lagi, jadi ganti baru. Jadi mungkin Lebaran ini dia ingin menggunakan kompor dengan selang dan regulator baru. Oke, teknik pemasangannya ya, kita perhatikan. Anda memasukkan selang dan diklaim. 3. Oke, pemasangan ke selang, ujung selang ke dalam mesin ke kompor. Dikunci klimnya. Ini namanya klim selang. Dikunci ketat. Yuk. Kemudian masangnya ke bocil menggunakan tenaga dalamnya. Perhatikan dengan mukanya, walaupun senyum-senyum dia membuat selangnya kuat. Oke, keras, masuk semua.
Dah, diketati. Diketatkan supaya tidak bocor, karena gas ini termasuk alat rumah tangga sederhana tapi berbahaya. Kalau bocor bisa menyebabkan kebakaran. Kita pasang regulatornya, kita akan mencoba menghidupkannya. Sekarang bocil akan menghidupkannya. Apakah berhasil? Kita lihat. 1, 2, 3. Oke, posisi apinya berhasil, api sudah menyala. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan bocil teknisi cilik yang manis ini telah berhasil. Kayak mana lambang berhasilnya, Cil? Jempol mana? Oke, salam apa? Salam. Salam. Salam sukses. Cil. Gimana jadi? Salam suksesnya jempolnya. Salam sukses. Oke. Terima kasih. Inilah hasil kerjaan kita hari ini. Kita telah berhasil memperbaiki kompor high press. 1 tungku tekanan tinggi dengan berhasil dan dengan api yang biru. Apinya cukup biru, cantik. Sampai jumpa lagi di konten kami yang lainnya. Dan jangan lupa untuk membantu mendukung channel ini dengan melakukan subscribe, mengklik subscribe, like, komen, memberi komentar dan share atau bagikan ke teman-teman lainnya. Dan jangan lupa juga klik logo loncengnya supaya kita dapat memberikan konten-konten video berikutnya. Sampai jumpa, salam sukses dari Raja Wali Nusantara Elektronik.